Allah, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan sebelum kami mengadakan aktif selain kami utamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, menyenangkan. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu jadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, temu, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 31. Yehezkiel pasal 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Yehezkiel pasal pertama sampai ayat 18. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah pada Firaun raja Mesir dan pada ramai yang di dalam kebesaran, siapakah yang akan dapat menyaingi engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rimbun sekali, tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudera raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedeng-bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke semua pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhlah lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya jadi banyak, cabang-cabang jadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya dia bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar di bawah bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabang yang berpanjang-panjang, karena akar julur jalar sampai ke air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyinginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mulai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu begini firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dia menjadi sombong karena ketinggiannya. Atau aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang penguasa di antara bangsa supaya menaklukkan selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa akan nebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabang berjatuhan, dan semua alur sungai negeri ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa dibawa pergi lari dari taungannya dan membiarkan dia. Di atas batang yang roboh itu berhinggapan segala burung dara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semua itu terjadi supaya segala pohon di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan dia jangan dijulurkan sampai ke langit, dan semua pohon-pohon besar, yaitu semua yang hisap banyak air, jangan tetap berdiri dalam kekengkokannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Begini firman Tuhan Allah pada hari ia turun ke dunia orang mati. Aku akan membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku akan mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung, dan karena dia aku membuat gunung Libanon dan berpakaian kabung, dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar deru kejatuhannya, aku membuat bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur
Di bumi yang paling bawah yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dan ditanam. Mereka akan juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu orang-orang mati itu terbunuh oleh pedang. Dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesarannya? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden. Dan engkau terlentang tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh. Oleh pedang itulah Firaun dengan semua gaib ramai yang mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Firaun ini digambangkan bagaikan pohon aras yang ditebang. Pohon itu akan bertumbuh dan berdiri besar ketika pohon itu bertemu dengan air sumber. Siapakah air? Air juga bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan katakan, firman katakan, aku air. Keberhasilan seorang karena air, karena Tuhan. Pohon itu bisa hidup bertumbuh karena Tuhan. Dan Firaun bisa berhasil semua karena Tuhan. Dan saudara hari bisa mengadakan mesbah keluarga semua karena Tuhan. Dan saudara berada di kaki Tuhan masih panjang umur karena Tuhan. Dan hari kita bisa berapa karena Tuhan. Dan kita ada semua karena Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan. Tapi sering manusia ketika mengalami berkat secara jasmani, merasa semua sukses, materi banyak, harta banyak, kedudukan ada, sekarang timbulan apa yang katakan sombong. Sebagaimana firman sombong pada ayat yang ke-10. Oleh sebab itu begini firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncak menjulang sampai ke langit, dan ia sombong karena ketinggian. Ya, banyak kali manusia ketika dia mengalami semua berkat ada, timbul apa kata sombong, lupa Tuhan, siapa yang memberkati, siapa yang menolong, siapa yang memberi berkat. Dia lupa, dia pikir di kesempatannya. Firaun juga merasa dia merasa semua karena dia. Dia lupa ada air yang membuat dia. Ada air yang membuat dia bisa bertumbuh dengan baik. Dia terlupa semua karena Tuhan. Dan timbul keinginan sombongannya. Lupa bahwa banyak manusia ketika dia diberkati Tuhan, ayo adakan mesbah keluarga. Nggak perlu mesbah keluarga. Ayo mesbah pribadi, nggak perlu mesbah pribadi. Yang penting hepeng. Uang. Saya mau buru cari Tuhan. Lupa. Buktinya saya nggak doa pagi. Adakan mesbah keluarga, mesbah bukti. Usaha saya semakin maju. Perusahaan saya makin maju. Harta saya makin banyak. Yes. Dia pikir semua karena dia. Dia lupa akan Tuhan. Satu ketika Firaun tinggi menjulang. Apa kata firman Tuhan pada ayat 11? Maka Tuhan telah menggerakkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa. Selain melakukan selaras dengan kejahatannya, aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas dalam bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan semua lembah kawannya. Pokoknya, ya, kenapa? Ya, sebagaimana juga pada ayat yang ke-14c, jangan tetap berdiri kecongkakannya, sebab mereka semua telah serah ke dalam maut. Ya, satu ketika pohon ditebang panas. Ya, apa kata firman? Pohon itu akan jadi kering. Ketika kering, apa yang terjadi? Dibakar. Itulah kehidupan manusia. Kalau dia tidak mencari Tuhan, tidak menghargai Tuhan, anugerah Tuhan, kalau hari masih bisa hidup, masih bisa bernafas, semua karena Tuhan. Dan saya bangga dengan saya. Cari Tuhan, utamakan Tuhan segala. Tuhan cari Tuhan segala perkara-perkara yang ada siap. Saya percaya dia sudah siap untuk rezeki. Terima kasih buat firman lambang daripada pohon yang harus yang tinggi.
kebanggaan kesombongan. Biar kami tetap hidup dalam kerendahan. Kami akan selalu mencari Engkau di atas segala. Di tengah kesibukan bisnis kami, di tengah kesibukan pekerjaan kami, nama-nama Engkau di atas segala. Sucikan hati dan pikiran kami, sucikan hati kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kami pada besok pagi sehat dengan tidak terasa. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, untuk para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, para mereka-mereka yang bekerja bidang hikmat yang dari Tuhan untuk mengerjakan, memimpin bangsa kami, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada mereka. Kristus mendapat peramal virus corona. Patut kami berterima kasih kepada Engkau yang sakit semakin berkurang banyak, bahkan yang mati sudah berkurang banyak, sudah di bawah 50, tapi yang sembuh semakin banyak. Dan melalui vaksin mereka taat semua demi kebaikan mereka, sebagaimana Roma 13 ayat 4 demi kebaikan bangsa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dan terkasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan